Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saskia Amalia dengan NIM D23040011 dari kelas C. Baik, di sini saya akan mempresentasikan matriks identifikasi pemaparan KDM, yang dimana yang keterampilan pertama itu ada keterampilan membuka pelajaran dengan komponen menarik perhatian siswa itu terlaksana. Dengan kelebihan, siswa lebih fokus memperhatikan penjelasan materi yang dibawakan. Adapun kekurangannya yaitu ada beberapa siswa yang memilih sibuk dengan urusannya sendiri. Pada komponen kedua yaitu ada menimbulkan motivasi, itu juga terlaksanakan. Dengan kelebihan, membuat siswa jadi lebih semangat mengikuti proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Adapun kekurangannya yaitu sulit untuk memperhatikan proses pembelajaran. Pada komponen ketiga ada memberi acuan, itu juga terlaksanakan. Dengan kelebihan, dapat meningkatkan rasa ingin tahu siswa untuk lebih berpikir kritis. Adapun kekurangannya yaitu masih kurangnya perhatian untuk mengikuti proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Pada komponen keempat itu membuat kaitan, itu juga terlaksanakan. Dengan kelebihan, siswa lebih fokus dengan materi yang dibawakan, dan kekurangannya itu tidak tertarik dengan materi yang dibawakan. Pada keterampilan dasar mengajar yang kedua yaitu ada keterampilan bertanya. Pada komponen pertama, keterampilan bertanya dasar atau kejelasan pertanyaan, pemusatan pertanyaan, pemindahan giliran, pemberian waktu berpikir, pemberian tuntutan atau penguatan, itu juga terlaksana. Dengan kelebihan, setelah memberi pertanyaan dan memberi waktu yang cukup, siswa jadi lebih gampang menjawab. Dengan kekurangan yaitu kesulitan menjawab karena kurangnya perhatian saat pemaparan materi. Pada komponen kedua yaitu keterampilan bertanya lanjut atau menggunakan pertanyaan pelacak, peningkatan tantangan kognitif, pengaturan urutan pertanyaan, mengelola interaksi kelas, itu juga terlaksana. Dengan kelebihan, siswa jadi lebih leluasa untuk berpikir menjawab pertanyaan yang diberikan. Adapun kekurangannya yaitu masih sulit untuk berpikir lebih luas lagi. Kemudian pada keterampilan dasar mengajar yang ketiga yaitu ada keterampilan menjelaskan. Komponen yang pertama itu merencanakan penjelasan atau perencanaan, itu terlaksana. Dengan kelebihan menjelaskan sesuai dengan mata pelajaran yang dibawakan. Dengan kekurangan, kurangnya minat siswa dalam mata pelajaran tersebut sehingga tidak terlalu memperhatikan. Pada komponen kedua ada memberikan atau melaksanakan penjelasan atau penyajian, itu juga terlaksana. Dengan kelebihan menjelaskan sekaligus memberikan praktek secara langsung agar lebih menarik perhatian siswa. Dengan kekurangan tidak terlalu memperhatikan dan kurangnya minat untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan materi yang dijelaskan. Kemudian keterampilan dasar keempat itu ada memberikan penguatan. Komponen yang pertama yaitu penguatan verbal komentar, pujian, dukungan, pengakuan, atau dorongan secara lisan, itu terlaksana. Dengan kelebihan, memberikan pertanyaan dan setelah siswa menjawab kemudian memberikan apresiasi agar siswa tetap bersemangat untuk mengikuti proses pembelajaran. Dengan kekurangan, tidak dapat diberikan semangat dalam bentuk apapun karena ketidakfokusan saat mengikuti proses pembelajaran. Adapun komponen yang kedua yaitu penguatan nonverbal, berbagai bentuk penguatan yang tidak menggunakan kata-kata ucapan langsung antara lain gestural atau mimik dan gerakan badan, itu juga terlaksana. Dengan kelebihan mendekati siswa kemudian cukup memberikan senyuman yang mengandung makna untuk tetap bersemangat. Dengan kekurangan ketidakpekaan siswa dalam hal seperti itu. Kemudian keterampilan dasar mengajar yang kelima yaitu ada pengelolaan kelas. Komponen pertama itu ada keterampilan preventif atau mencegah gangguan dan menciptakan suasana kelas yang optimal, itu terlaksana. Yang dimana kelebihannya membuat pembelajaran semenarik mungkin agar siswa tetap fokus dan tidak membuat gerakan tambahan. Dengan kekurangan, siswa yang hiperaktif sulit untuk fokus mengikuti proses pembelajaran dengan tenang. Kemudian pada komponen kedua itu ada keterampilan resepsi atau pengendalian yang dimana menangani gangguan dan memperbaiki
kondisi bila terjadi masalah itu juga terlaksana, yang dimana kelebihannya memberi nasihat dan pemahaman yang lebih mendalam. Adapun kekurangannya yaitu sedikit susah untuk menjelaskan siswa yang kurang perhatian. Pada keterampilan dasar mengajar keenam yaitu ada mengadakan variasi, di mana komponen pertama yaitu variasi cara mengajar atau menghindari kebosanan dan menjaga perhatian siswa. Komponen rinci itu terlaksana, yang dimana kelebihannya saat menjelaskan materi sebisa mungkin dibuat menarik agar siswa tetap tertarik dan membuat kefokusan siswa tidak terbagi. Adapun kekurangannya itu sedikit sulit untuk siswa yang tidak terlalu ingin memperhatikan proses pembelajaran. Adapun komponen yang ketiga yaitu variasi pola interaksi atau menciptakan dinamika komunikasi itu juga terlaksana, yang dimana kelebihannya materi digabungkan dengan lingkungan sekitar agar siswa tetap terus tertarik mengkaji materi-materi yang mereka terima. Adapun kekurangannya yaitu tidak semua siswa dapat memperhatikan lingkungan sekitarnya. Pada komponen berikutnya itu ada variasi stimulus, yang dimana menstimulasi indera dan pikiran siswa agar tetap tertarik itu juga terlaksana, yang dimana kelebihannya memperbaiki pendekatan emosional kepada siswa agar mereka tidak dapat tekanan-tekanan pada saat proses pembelajaran. Dengan kekurangan keaktifan siswa yang berbeda-beda sehingga sedikit sulit ketika hanya menggunakan ekspresi. Kemudian keterampilan dasar yang ketujuh yaitu ada membimbing diskusi. Pada komponen pertama yaitu ada perencanaan diskusi, itu juga terlaksana, yang dimana kelebihannya menanyakan kembali materi yang telah diajarkan kepada siswa. Adapun kekurangannya yaitu tidak semua fokus memperhatikan. Pada komponen kedua yaitu membentuk kelompok dan peran anggota, itu juga terlaksana, yang dimana kelebihannya membentuk dengan cara sesuai urutan nomor absen atau bisa juga dengan cara berhitung, kemudian menunjuk satu siswa sebagai ketua kelompok untuk mengkoordinir anggota kelompoknya. Adapun kekurangannya yaitu butuh lebih diperhatikan lagi agar tidak mengacaukan kelompok. Adapun komponen berikutnya yaitu fasilitas dan pengendalian proses diskusi, itu juga terlaksana, dengan kelebihan memberikan alat dan bahan yang lengkap untuk proses kelancaran pengerjaan tugas kelompok, dengan kekurangan banyak yang lebih fokus bermain. Berikut komponen menangani perbedaan pendapat, itu juga terlaksana, dengan kelebihan memberikan pemahaman yang jelas kepada siswa yang memiliki perbedaan pendapat. Kekurangannya itu terjadinya perdebatan karena tidak ada yang mau mengalah. Kemudian ada komponen pembentukan kumpulan atau penyelesaian masalah, itu juga terlaksana, dengan kelebihan memberi pemahaman bahwa setiap tugas yang diberikan harus diselesaikan dengan baik. Adapun kekurangannya itu siswa tidak dapat memperhatikan akan mengalami kesulitan untuk penyelesaian masalah. Komponen berikutnya yaitu ada penggunaan penguatan dan umpan balik, itu juga terlaksana, yang dimana kelebihannya pemahaman yang lebih mendalam. Adapun kekurangannya itu kurangnya perhatian. Dan komponen terakhir itu ada refleksi dan evaluasi diskusi, itu juga terlaksana, yang dimana kelebihannya mengulang kembali yang telah dijelaskan, dan kekurangannya itu tidak fokus memperhatikan. Pada keterampilan dasar yang ke-8 itu ada membimbing kelompok. Pada komponen pertama yaitu ada memusatkan perhatian, itu terlaksana, yang dimana kelebihannya agar terlaksana dengan baik dan kekurangannya tidak memperhatikan. Pada komponen kedua yaitu memperjelas masalah atau gagasan, yang itu juga terlaksana, yang dimana kelebihannya menekankan bahwa segala sesuatu yang akan dijalankan harus berjalan dengan baik, dimana kekurangannya itu sendiri yaitu tidak memperhatikan. Kemudian komponen selanjutnya itu ada menganalisis pandangan siswa, itu juga terlaksana, dengan kelebihan dapat membedakan mana siswa yang paham materi dengan yang tidak. Adapun kekurangannya itu tidak memperhatikan penjelasan dengan baik sehingga sulit untuk mencerna. Komponen selanjutnya itu ada meningkatkan urutan pikiran atau partisipasi aktif siswa, itu juga terlaksana, yang dimana kelebihannya
melihat siswa yang lebih aktif, dan kekurangannya itu siswa yang bermalas-malasan. Komponen selanjutnya itu memberikan kesempatan yang merata untuk berpartisipasi, itu juga terlaksana dengan kelebihan memberi peluang untuk siswa berkreasi, dan kekurangannya itu terbatasnya kemampuan karena kurangnya perhatian. Komponen terakhir itu ada menutup diskusi, itu juga terlaksana dengan kelebihan dengan penjelasan yang lebih mudah dipahami, dan kekurangannya lebih fokus pada urutan lain. Kemudian ada keterampilan dasar yang terakhir itu atau yang ke-9, yang dimana keterampilan menutup pembelajaran. Pada komponen pertama itu meninjau kembali penguasaan inti pelajaran, itu juga terlaksana dengan kelebihan dapat mengulang materi dan kekurangan tidak memperhatikan. Pada komponen kedua itu ada evaluasi, itu juga terlaksana dengan kelebihan menanyakan apa yang dipahami dari materi tersebut. Kemudian kekurangannya itu tidak memperhatikan materi. Komponen selanjutnya itu memberi dorongan atau psikologis atau sosial, itu juga terlaksana dengan kelebihan tidak memberi tekanan yang membuat psikis anak kacau, dengan kekurangan susah untuk diatur. Kemudian komponen terakhir yaitu tindak lanjut atau follow up, yang dimana itu juga terlaksana dengan kelebihan menutup pertemuan dengan memberi gambaran materi selanjutnya, dan adapun kekurangannya itu tetap tidak fokus. Baik, itulah tadi hasil pemaparan materi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.